Apakah ada isu-isu di madrasah yang sudah terlapor dari kasus yang pernah diterima itu? Apakah ada langkah yang dilakukan oleh Kemenak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Siniman, diskusi informatif kinerja dan beriman. Gimana kabar sahabat Siniman hari ini? Semoga sehat selalu. Dimanapun kalian dengerin episode ini, entah dari santai di rumah, di perjalanan, maupun menemani pekerjaan. Saya Trio Hidinata sebagai host pada episode hari ini. Di episode hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya dekat dengan dunia pendidikan kita. Khususnya di madrasah, tapi kadang jarang dibahas terbuka. Kita sering dengar madrasah itu identik dengan pendidikan akhlak, sopan santun, dan nilai keagamaan. Tapi jujur, bukan berarti isu seperti bullying gak pernah ada. Kita kali ini akan membahas tentang bullying di lingkungan madrasah, dengan episode mencegah bullying di lingkungan madrasah. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang insya Allah bisa memberi banyak insight, baik dari sisi kebijakan maupun pengalaman di lapangan, yaitu Bapak Haji Kumarul Khair, SAG MSI, yaitu sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, di mana beliau ini menaungi seluruh madrasah di Kabupaten Melawi, RA maupun madrasah. Selamat datang Pak Kumarul di podcast kita Siniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kumarul sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita hari ini. Untuk sebelum masuk ke topik utama, boleh diceritakan sedikit Pak tentang keseharian Bapak sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam di Kemenak Melawi? Ya, terima kasih Bang Tri. Pendidikan Islam, seksi yang saya hadir di situ adalah seksi Kementerian Agama yang membawahi urusan seluruh RA dan madrasah. RA itu setingkat TK, kemudian madrasah, lanjut pendidikan pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, bahkan sampai kepada guru-guru PAI, pendidikan agama Islam. Ya. Itu yang cakupan kerja di seksi pendis. Baik Pak, selanjutnya langsung kita bahas ya Pak. Menurut Bapak, selama bertugas, seberapa serius isi bullying ini di lingkungan madrasah kita Pak? Dari sisi keseriusan, jelas sebuah pemikir yang serius, karena dinamika yang terjadi di lapangan merambah hampir semua pada lembaga pendidikan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah seksi pendidikan Islam itu. Ada madrasah, pesantren, dan lainnya. Artinya bullying ini yang biasa dikenal dengan perundungan, tentu bisa dilakukan oleh banyak orang dalam tingkatan umur yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah usia-usia pelajar. Jadi isu ini kami pikir sesuatu yang perlu menjadi perhatian bersama tentang perundungan ini. Baik Pak, memang isu ini belakangan marak terjadi ya Pak, entah itu di sekolah umum seperti SD, SMP, SMA maupun di madrasah kita di MI, MTS maupun MA. Selanjutnya Pak, boleh dijabarkan Pak, bullying yang sering muncul menurut Bapak itu apa saja?
Ya jelas bullying yang sering muncul itu banyak dalam bentuk psikis, dari sisi psikologinya, termasuk bullying dalam bentuk fisik, kemudian sosialnya juga. Itu yang dominan yang muncul. Maka itu di Kementerian Agama itu sudah mencoba menginisiasi langkah-langkah pencegahan dalam hal perlindungan yang terjadi di lembaga madrasah dan lembaga pesantren termasuk di dalamnya, dengan tujuan supaya lingkungan belajar itu bisa nyaman, bisa aman dan ramah anak. Itu yang penting. Iya. Kita kan udah bahas tadi di madrasah ini kan mengajarkan nilai-nilai akhlak dan agama, diajarkan sejak dini di madrasah. Kenapa faktor apa saja yang menyebabkan bullying ini bisa terjadi, Pak? Ya, faktor internal dari orang tersebut yang memiliki lingkungan mendukung perilaku itu, bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal dari orang tersebut, dalam artian dia menemukan sebuah lingkungan yang mendukung untuk memunculkan itu, yang sebenarnya dia awalnya tidak tahu dan tidak ikut serta, tapi karena lingkungan yang dia temui itu cenderung kepada perilaku bullying, maka dia jadi ikut serta di dalamnya. Faktor internal tentu memang dia mungkin pernah mengalami trauma psikis atau ada perilaku-perilaku yang membuat dia harus melawan dalam tanda kutip, sehingga ada proses dia balas dendam atau apalah pelampiasan atas ketidaknyamanan yang pernah dia lakukan. Jadi dua faktor itu saya pikir penyebab utamanya. Ya, internal maupun eksternal. Jadi dengan kata lain bullying ini bisa terjadi dari faktor lingkungan bermain mereka, ya Pak ya. Bisa jadi. Walaupun akhlak yang diajarkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan di madrasah sudah diajarkan secara maksimal lah di madrasah, ya Pak. Iya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan di lingkungan keluarga juga, ya Pak. Yang mungkin secara tidak sadar dari orang tuanya melakukan bullying secara tidak sengaja gitu, ya Pak. Kemudian apakah ada isu-isu di madrasah yang sudah terlapor kepada Kemenak? Tentu ada, dalam artian cuman skalanya saja yang ada yang ringan. Tapi kalau untuk lingkungan Melawi kita belum pernah mendapatkan yang skala berat, dalam artian sampai korbannya itu mengalami trauma psikis yang mendalam itu belum. Tapi kalau yang ringan-ringan itu saya yakin pasti terjadi dengan kondisi kejiwaan pelajar-pelajar kita saat ini. Itu yang pernah kami terima. Iya. Dari kasus yang pernah diterima itu, apakah ada langkah yang dilakukan oleh Kemenak? Apa cuman sudah selesai di madrasah, dapat diselesaikan di madrasah, Pak? Gimana, Pak? Rata-rata dapat diselesaikan di madrasah. Ya. Karena memang dari Kementerian Agama itu dari pusatnya sudah menurunkan, sudah mensosialisasikan langkah-langkah yang terbaik jika terjadi bullying terjadi pada madrasah. Misalnya bahwa tema ini harus sering disosialisasikan dalam berbagai event. Artinya informasi ini harus sering masuk kepada semua pihak, apakah muridnya, pelajarnya, maupun tenaga pendidik,
dan penyelenggara pendidikan itu sendiri, termasuk juga lingkungan sosial, jadi sosialisasi. Kemudian Kementerian Agama juga telah menurunkan regulasi supaya dibentuknya tim PPK namanya. Tim PPK itu adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi jika terjadi kasus-kasus ini, maka tim ini bisa fokus mencari solusi yang terbaik dari kasus yang dihadapinya. Yeah. Kemudian Kementerian Agama juga langkah-langkah berikutnya adalah melakukan penguatan pendidikan karakter yang pendidikan karakter ini yang dasarnya pada nilai-nilai agama. Arti internalisasi nilai-nilai agama, penguatan ibadah misalnya, langkah-langkah ini juga semakin dikuatkan di Kementerian Agama. Kemudian langkah lain yang dilakukan adalah Kementerian Agama melalui lembaga pendidikan tadi, madrasah, pesantren dan lainnya, ini harus membuat saluran pelaporan yang aman. Yeah. Karena bisa jadi ada kasus misalnya terjadi bully terhadap teman atau guru terhadap murid, tetapi hal itu didiamkan karena tidak berani untuk dilaporkan. Kasus seperti ini Kementerian Agama sudah membuat saluran pelaporan aman, artinya orang menyaksikan tidak boleh diam, harus menyampaikan informasi ini kepada tentu pihak-pihak yang terkait yang bisa menutupi identitas pelapor. Itu yang kunci aman itu. Termasuk langkah-langkah yang diambil Kementerian Agama selain itu adalah pengawasan titik-titik rawan. Artinya ada deteksi dulu di mana titik-titik rawan terjadi bullying. Itu lebih difokuskan untuk perhatiannya. Ya, artinya semua pihak berperan penting ya Pak. Iya. Mulai dari pelajar misalnya di madrasah, orang tua di rumah, guru maupun stakeholder dari Kemenak, Dinas Pendidikan dari Pemda juga ya Pak. Artinya beberapa aturan KMA Kementerian Agama ya itu udah mendukung untuk pencegahan bullying ya Pak. Ya. Pencegahan dan penanganan bullying. Jadi intinya kita hanya perlu sosialisasinya ya Pak. Sosialisasi dan langkah nyata. Ya. Kerjasama itu harus ada langkah nyata bagaimana para pihak itu bisa melibatkan diri. Nah. Artinya tidak bekerja sendiri, tidak dipercayakan hanya kepada kepala madrasah atau hanya guru, tapi semua pihak harus dilibatkan. Artinya kan bila ada saudara atau diri pribadi yang mengalami bullying, jangan takut untuk melaporkan kepada saluran. Jangan takut, itu pesan kita. Iya. Tidak boleh takut. Hal ini harus diselesaikan dengan cara yang santun tentunya. Iya. Kemudian Pak, kalau ada anak yang menjadi pelaku bullying, menurut Bapak pendekatan yang harus tegas atau lebih ke arah pembinaan atau pendampingan Pak yang dilakukan untuk penegasan ke anak? Ada tahapannya. Ya. Ada tahapannya dan kita melihat dari skala. Artinya dalam arti kalau bullying tingkat ringan itu bisa dilakukan dengan pembinaan, sanksi yang bertingkat dan seterusnya. Kalau yang skala berat dah menyangkut kasus hukum misalnya, masuk hukum, maka itu biasanya kita menyarankan kepada lembaga pendidikan di bawah Pendis itu diserahkan kepada orang tua, bagaimana untuk meneruskan tindakan hukum yang diperlukan. Artinya dari pihak madrasah hanya mensupport saja jalan terbaik dari kasus yang ada. Tapi sebelum itu tentu dikaji lebih dalam dulu, ini bisa masuk kategori skala ringan yang bisa diselesaikan dengan ya misal sanksi ringan, atau perlu dilanjutkan ke tingkat yang lebih berat dan dengan tujuan tentunya untuk
ada perbaikan. Iya. Dengan kata lain berjenjang lah Pak ya. Iya. Dari misalnya musyawarah antar pelaku bullying dan korban bisa ditengahi di madrasah guru BK ya Pak ya. Kemudian berjenjang ke Kementerian Agama itu sendiri ya Pak ya. Dari kasus-kasus yang ada, apa tantangan yang terbesar ya Pak yang dihadapi Kementerian Melawi? Tantangan besar satu, keberanian untuk terbuka atas kejadian itu. Artinya seringkali kasus-kasus bullying itu cenderung ditutupi karena ada rasa apa ya, dia berpikirnya kalau saya membuka ini risikonya lebih besar lagi, padahal justru dengan dibuka memperkecil kesempatan bagi yang lain dan dapat solusi atas kejadian yang ada. Harusnya tidak tertutup, tidak menutup diri. Kemudian tantangan berikutnya dukungan dari pihak-pihak tertentu, itu juga penting, yang sering ditemui. Kadang ya misalnya orang tua yang lebih paham tentang anak, lebih paham tentang latar dan kejadian-kejadian di luar madrasah. Tidak semua informasi kita dapatkan. Itu yang sering terjadi. Tapi saat ada orang tua yang welcome, terbuka, menyampaikan informasi banyak, sehingga langkah-langkah yang kita ambil di lembaga pendidikan itu pun jadi tepat sasaran. Itu yang biasa yang terjadi. Ya. Artinya tantangan terbesarnya itu informasi yang berjalan harus tepat sasaran ya Pak. Betul. Agar kendala masalah yang dihadapi bisa diselesaikan tepat sasaran. Jadi kalau ada satu pesan Pak yang disampaikan ke siswa-siswi madrasah mungkin soal bullying, kira-kira itu apa Pak? Ya, pesannya khusus kepada siswa, tapi ini sifatnya umum. Ya. Kepada siswanya, kepada tenaga pendidikan, guru, kepada kepala lembaganya, termasuk orang tua melalui komite. Pesan kita, bagaimana kita bersama-sama menjadikan madrasah itu adalah rumah kedua yang aman, nyaman, dan ramah dengan siapapun, utamanya dengan anak yang sedang mengembangkan diri lewat lembaga pendidikan tersebut. Jadi mari kita sama-sama menjadikan madrasah itu rumah kedua yang nyaman, aman, dan ramah, sehingga apa yang dicita-citakan orang tua, dicita-citakan anak-anak bisa didukung dengan lingkungan madrasah, sehingga lingkungan madrasah yang kondusif tadi, sehingga rasa takut tidak ada terjadi di madrasah, rasa cemas, pokoknya anak itu enjoy di madrasah, anak itu merasakan inilah lingkungan yang paling mendukung dalam hal pencapaian cita-cita. Itu harapan kami. Tentu keterlibatan bersama ini harus dikuatkan dengan regulasi, misalnya kepala madrasah dan tenaga pendidikan guru itu membuat regulasi yang sifatnya lokal tapi bisa mempersempit peluang bullying itu terjadi. Misalnya aturan-aturan yang menyempitkan anak-anak melakukan itu. Kemudian yang ketiga, harapan kami bahwa di madrasah harus menguatkan internalisasi nilai-nilai keagamaan pada semuanya, tidak hanya pada anak-anak, tapi lingkungan madrasah, mulai dari kepala madrasah itu sendiri, guru-gurunya, tenaga pendidikan, apalagi ke murid-muridnya.
bahwa internalisasi nilai agama lewat ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh itu mesti dikuatkan, karena pemahaman ibadah yang betul, peningkatan pemahaman ilmu-ilmu agama itu akan berpengaruh kepada karakter, berpengaruh kepada moralitas, berpengaruh kepada akhlak, sehingga kami yakin itu bisa untuk meminimalisir terjadinya bullying di madrasah. Artinya inti dari pencegahan bullying di madrasah itu dengan nilai-nilai agamanya itu Pak ya. Betul. Yang nilai poin Tapi plusnya di nilai madrasah. agama yang dipahami secara betul, Ya. tidak sekedar formalitas, tidak sekedar agama di wilayah fikih saja, tapi harus masuk ke wilayah sosial, wilayah nyata, dan itu harus terbukti tidaknya agama berjalan kan saat berada di wilayah sosial. Ya. Dengan kata lain, agama itu sumber dari pembentukan karakter itu sendiri. Betul. Pencegahan dari mungkin dari pelaku bullying, dari korban maupun penengahnya ya Pak ya. Terakhir Pak, kalau ada orang siswa atau orang tua yang ingin melapor itu berjenjangnya bagaimana Pak langkah-langkahnya? Bisa dikomunikasikan ke pihak madrasah. Pihak madrasah insya Allah sudah paham semua tingkat-tingkatan jenjangnya. Paling tidak di situ ada guru-guru BK-nya, kemudian nanti akan diteruskan lagi pihak-pihak mana yang perlu dilibatkan. Intinya komunikasi dikuatkan, informasi seterbuka mungkin pada pihak-pihak yang betul-betul bisa membantu tentang penyelesaian kasus-kasus bullying itu. Ya, berarti pelaporannya itu berjenjang lah Pak ya, dari Berjenjang BK, harusnya. Guru BK diselesaikan di madrasah dulu, dengan harapan di madrasah itu terselesaikan dengan baik lah Pak ya, tidak ada masalah yang lainnya. Betul. Seperti yang kemarin terjadi itu kan kasus bullying sampai ada yang meninggal dunia, itu kita jangan sampai terjadi seperti itu ya Pak ya. Harus kita hindari. Nah, jadi untuk adik-adik siswa secara umum lah ya, jangan takut untuk melaporkan kasus bullying ini, karena kasus bullying ini udah menjadi poin penting lah yang dibahas secara nasional, bahkan pencegahannya sudah terkait dengan peraturan kementerian yang lainnya. Jadi langkah-langkah konkretnya sudah disiapkan semuanya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Komarul atas semua sharingnya hari ini. Banyak sekali ya insight yang dapat kita rangkum. Mulai dari gimana bentuk-bentuk bullying yang selama ini kita tidak sadari, sampai pentingnya peran guru, orang tua, dan nilai-nilai keagamaan untuk mencegahnya. Buat kita semua yang mendengarkan podcast ini, semoga menjadi pengingat bersama bahwa menciptakan lingkungan madrasah yang aman dan nyaman itu tanggung jawab kita semua. Bukan cuma tugas guru, pihak sekolah, ataupun siswa itu sendiri. Jadi tugas kita semua. Kalau kalian punya cerita pengalaman, boleh diketik di kolom komentar untuk seputar topik yang selanjutnya akan dibahas di podcast Siniman ini. Sekali lagi Pak Haji Komarul Khair, terima kasih telah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita di sini. Terima kasih. Nah tadi itu dia obrolan singkat kita di podcast Siniman. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik lainnya. Jangan lupa follow dan subscribe biar tidak ketinggalan update dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.